Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, saya sendiri atas nama Risnawati dan rekan saya saudara Cakra Negara akan memaparkan hasil diskusi kami terkait analisis SWOT salah satu SMK negeri di Makassar, yaitu SMK Negeri 6 Makassar. Langsung saja saya akan memaparkan terlebih dahulu terkait dari profil SMK Negeri 6 Makassar. SMK Negeri 6 Makassar adalah salah satu sekolah kejuruan negeri yang ada di Kota Makassar, yang beralamat lengkap di Jalan Andi Jema nomor 132, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. SMK Negeri 6 Makassar dahulunya bernama SMTKN Negeri, Sekolah Menengah Teknologi Kerumah Tanggaan, didirikan pada tahun 1976 dengan membuka 3 jurusan, yaitu Tata Boga, Tata Busana, dan Tata Graha. Sekarang jurusan yang ada di SMK Negeri 6 Makassar itu terdiri atas 5 jurusan, yaitu Tata Busana, Tata Boga, Tata Kecantikan, Perhotelan, serta Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Selanjutnya, visi dan misi dari SMK Negeri 6 Makassar. Yang pertama itu visinya, yaitu mewujudkan sekolah menengah kejuruan SMK yang unggul, berkualitas, dan berwawasan lingkungan. Yang kedua itu misi dari SMK Negeri 6 Makassar terdiri atas 6 poin. Poin yang pertama yaitu menyiapkan tamatan berkualitas, berakhlak mulia, mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional. Yang kedua, mengembangkan pendidikan kewirausahaan kemandirian. Yang ketiga, mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas 8 standar pendidikan nasional. Yang keempat, mengembangkan lingkungan sekolah sebagai sarana tempat belajar yang menyenangkan. Yang kelima, mengembangkan sekolah sebagai tempat diklat bagi masyarakat. Dan yang terakhir, menjadi sekolah rujukan khususnya pengembangan kurikulum 2013. Selanjutnya kita memasuki struktur organisasi dari SMK Negeri 6 Makassar, di mana pada struktur ini kepala sekolah dipegang oleh Haji Amar Bakri SPD MM dengan ketua komite Bapak Nurdin SPD. Untuk tata laksananya itu dipegang oleh Detrandos Osman Pende, dan untuk wakil kepala sekolah, di mana wakil kepala sekolah itu dibagi atas 4 di bidang kurikulum itu dipegang oleh Ibu Santri SPD MM dengan job desk akademik, pembelajaran atau pengajaran, terus evaluasi, dan yang terakhir itu ada perpustakaan. Terus wakil kepala sekolah yang kedua itu di bidang kesiswaan dipegang oleh Pak Mahmud SPD dengan job desk ekstrakurikuler dan OSIS. Terus wakil kepala sekolah di bidang sarana itu dipegang oleh Ibu Haji Nilawati SPD dengan job desk sarana, dan yang terakhir itu di bidang humas dipegang oleh Ibu Adolfina SPD dengan job desk humas. Terus di bawah wakil-wakil kepala sekolah itu ada wali kelas dan guru mata pelajaran, dan yang terakhir itu adalah peserta didik atau siswa. Kita masuk di matriks SWOT untuk SMK Negeri 6 Makassar, di mana pada matriks SWOT itu pertama-tama saya akan memaparkan terkait dengan analisis SWOT untuk bagian IFAS-nya. Yang pertama itu di bagian IFAS ada strength atau kekuatan. Di sini ada 5 poin. Poin pertama itu adalah fasilitas, sarana, dan prasarana sekolah sangat memadai. Jadi di SMK Negeri 6 Makassar itu sarana dan prasarananya cukup untuk proses pembelajaran.
Terus yang kedua, sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia di sini itu adalah tata usaha dan staf pengajar di mana sudah memiliki pengalaman yang bisa dibilang senior. Terus yang ketiga, model pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Jadi selain model pembelajaran yang berpatokan pada buku, di SMK Negeri 6 Makassar itu juga menerapkan pembelajaran di luar kelas. Terus yang keempat, perkembangan teknologi. Jadi perkembangan teknologi ini masuk kategori strength karena selain berpatokan pada pembelajaran manual, kita juga menerapkan pembelajaran yang bersifat daring. Terus yang kelima itu lingkungan sekolah yang kondusif. Jadi lingkungan sekolah di SMK Negeri 6 Makassar itu sebaik mungkin ditata oleh pihak sekolahnya dengan membuat seseorang nyaman untuk tinggal di sana. Terus yang kedua itu adalah weakness atau kelemahan. Di sini juga terdapat 5 kelemahan yang kami angkat untuk SMK Negeri 6 Makassar. Yang pertama itu standar pendidik masih pada standar nasional. Jadi pendidiknya ini meskipun sudah berpengalaman tetapi standar pendidiknya ini masih di taraf nasional, bukan di taraf internasional. Terus yang kedua, teknologi. Jadi semakin berkembangnya teknologi, maka otomatis kita juga harus menyesuaikan teknologi yang ada. Terus yang ketiga, tidak semua guru mampu memfasilitasi pembelajaran berbasis TIK. Jadi karena sebagian besar guru-guru yang di sana itu sudah berumur, mereka kadang tidak bisa ikut dalam perkembangan teknologi yang ada. Terus yang keempat, manajemen. Jadi di SMK Negeri 6 Makassar itu ada ketimpangan jabatan. Terus yang kelima, kebijakan atau aturan. Jadi aturan atau kebijakan yang mengikat suatu instansi pemerintah, baik itu sekolah, tidak hanya memperlambat atau tidak hanya menekan untuk mengembangkan suatu organisasi untuk lebih berkreatif atau lebih maju. Terus kita masuk di EVAS-nya. Di EVAS-nya itu yang pertama ada opportunity atau peluang. Di peluang ini ada 5 poin. Yang pertama itu kerjasama dengan pihak instansi negeri ataupun swasta. Jadi karena di mereka ini adalah sekolah kejuruan, mereka melakukan kerjasama dengan beberapa instansi entah pemerintah maupun swasta. Terus yang kedua, di bawah naungan pemerintah. Ya, ini sudah jelas karena sekolah ini merupakan sekolah negeri. Terus yang ketiga, teknologi. Jadi teknologi merupakan salah satu peluang untuk bisa dikatakan semua instansi yang ada. Yang keempat, pengalaman dan skill untuk para peserta didik. Jadi ada pengalaman dan skill yang akan diperoleh oleh peserta didik yang bersekolah di SMK Negeri 6 Makassar. Terus yang kelima, lapangan pekerjaan banyak dibutuhkan untuk para lulusan. Jadi lulusannya ini lowongannya banyak. Terus masuk di poin kedua untuk EVAS, yaitu threat atau ancaman. Ini ada 5 poin. Yang pertama itu persaingan alumni. Jadi ada persaingan untuk para alumni yang ada. Terus yang kedua, tuntutan dunia kerja. Yang ketiga, pengembangan teknologi yang pesat. Yang keempat, aturan kebijakan yang berubah-ubah. Dan yang terakhir itu ada karakter peserta didik yang beragam. Selanjutnya kita masuk di strategi untuk analisis tadi. Di strategi ada 4 strategi yang bisa kita pertimbangkan. Yang pertama itu strategi SO. Di strategi SO ada 5 poin. Yang pertama, untuk strategi SO-nya
mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terus yang kedua, pelaksanaan PKL untuk peserta didik. Jadi ada praktek kerja lapangan yang diterapkan oleh SMK Negeri 6 Makassar. Terus yang ketiga, membuat perangkat pembelajaran yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Yang keempat, ikut serta dalam kegiatan-kegiatan pendidikan. Dan yang terakhir, memberikan informasi terkait bidang pekerjaan sesuai jurusan. Nah, untuk strategi ST-nya, di sini melaksanakan ujian komputerisasi bagi peserta didik. Terus yang kedua, meningkatkan kompetensi dengan belajar dan berlatih dengan aplikasi teknologi. Terus yang ketiga, menyesuaikan metode dan model pembelajaran sesuai aturan yang berlaku. Itu untuk strategi ST-nya. Untuk strategi WO-nya, di sini yang pertama, memperbaiki manajemen yang ada. Terus yang kedua, membuat pelatihan bagi pendidik dan peserta didik untuk meningkatkan kemampuan bahasa asing. Terus yang ketiga, meningkatkan kemampuan dalam aplikasi IT. Yang keempat, memanfaatkan jaringan dari instansi negeri maupun swasta. Untuk strategi WT-nya, yang pertama, memberikan arahan kepada peserta didik. Terus yang kedua, meningkatkan kemampuan dalam aplikasi IT. Yang ketiga, mengikuti pelatihan untuk menambah skill dan pengetahuan. Terus yang terakhir, belajar menggunakan teknologi sesuai dengan perkembangan. Jadi itu adalah strategi-strategi untuk analisis WOT SMK Negeri 6 Makassar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saudara Cakra Negara. Terima kasih Saudara Risna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan meneruskan penjelasan mengenai scoring SWOT. Faktor-faktor strategi internal pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Makassar. Yang pertama ialah kekuatan. Yang pertama adalah fasilitas sarana dan prasarana sekolah sangat memadai. Nilai bobot di sini 0,125 dengan rating 3 dan skor 0,375. Yang kedua ialah SDM. Nilai bobot di sini 0,127 dengan rating 3, skor 0,381. Yang ketiga, model pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan dengan nilai bobot 0,75 dengan rating 2 dan skor 0,150. Yang keempat, perkembangan teknologi, nilai bobot 0,025 dengan rating 2 dan skor 0,50. Yang kelima, lingkungan sekolah yang kondusif, nilai bobot 0,175 dengan rating 4 dan skor 0,700. Nah, di sini jumlah bobot kekuatan 0,527. Sedangkan jumlah skor kekuatan ialah 1,656. Nah, itu tadi kekuatan. Dan sekarang saya akan memaparkan tentang kelemahan. Yang pertama ialah standar pendidikan masih pada taraf standar nasional. Di sini saya beri nilai bobot 0,075 dengan rating 2 dan skor 0,150. Yang kedua, teknologinya. Saya beri nilai bobot di sini 0,042 dengan rating 1 dan skor 0,042. Kelemahan yang ketiga ialah tidak semua guru mampu memfasilitasi pembelajaran berbasis TIK, teknologi informasi dan komputer. Di sini saya beri nilai bobot 0,164 dengan rating 2 dan skor 0,328. Yang keempat, manajemen. Di sini saya beri nilai bobot 0,128 dengan rating 2 dan skor 0,256. Yang kelima, kebijakan atau aturan.
Di sini saya beri nilai bobot 0,064 dengan rating 1 dengan skor 0,064. Nah, di sini jumlah bobot kelemahan 0,473, sedangkan jumlah skor kelemahan 0,840. Jadi di sini total bobot IFAS 1 itu dimana didapat jumlah bobot kekuatan ditambah jumlah bobot kelemahan 0,527 ditambah 0,473, nilainya 1. Sedangkan total skor IFAS dimana didapat jumlah skor kekuatan 1,656 ditambah 0,840, jumlah skor kelemahan 0,840. Jadi nilainya di sini 2,496. Sedangkan selisih skor IFAS ialah 0,816 didapat dari 1,656 dari jumlah skor kekuatan dikurang jumlah skor kelemahan 0,840. Nah, itulah tadi tentang IFAS. Jadi kesimpulannya di sini ialah kekuatan ditambah kelemahan sama dengan skor 1,656 ditambah 0,840 sama dengan 2,496 dengan nilai selisih S dan W sama dengan 0,816, nilai positif. Hal ini berarti Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Makassar memiliki kemampuan untuk bersaing karena S lebih besar daripada W. Ya, sekarang melangkah ke IFAS. Faktor strategi internal yaitu yang pertama ya peluang dan ancaman. Nah, saya akan membahas peluang. Yang pertama ialah kerjasama dengan pihak instansi negeri maupun swasta. Nilai bobot di sini saya beri 0,109 dengan rating 3 dan skor 0,327. Yang kedua ialah peluang di bawah naungan pemerintah. Saya beri nilai bobot di sini 0,123 dengan rating 3 dan skor 0,369. Yang ketiga teknologi. Saya beri nilai bobot 0,112 dengan rating 3 dengan skor 0,336. Yang keempat pengalaman atau skill untuk para peserta didik. Saya beri nilai bobot 0,186 dengan rating 4 dan skor 0,744. Yang kelima, lapangan pekerjaan banyak dibutuhkan untuk para lulusan. Yang di sini saya beri bobot nilai 0,104 dengan rating 2 dan skor 0,208. Nah, di sini jumlah bobot peluang 0,643 sedangkan jumlah skor peluang 1,984. Nah, sekarang masuk di ancaman. Yang pertama ialah persaingan alumni. Nilai bobot saya beri 0,044 dengan rating 2 dan skor 0,088. Yang kedua, tuntutan dunia kerja. Di sini bobot 0,058 dengan rating 2 dan skor 0,116. Yang ketiga, perkembangan teknologi yang pesat. Itu salah satu ancaman. 0,085 dengan rating 2 dan 0,170 skornya. Yang keempat, aturan kebijakan yang sering berubah-ubah. Di sini saya beri nilai bobot 0,092 dengan rating 4 dan skor 0,368. Yang terakhir ya, karakter peserta didik yang beragam. Saya beri nilai bobot 0,087 dengan rating 3 dan skor 0,26. Nah, jadi jumlah bobot ancaman di sini ialah 0,357, sedangkan jumlah skor ancaman 1,003. Nah, total bobot IFAS di sini 1, di mana didapat jumlah bobot peluang 0,643 ditambah jumlah bobot ancaman 0,357, makanya hasilnya 1. Sedangkan total skor IFAS di sini jumlah skor peluang 1,984 ditambah jumlah skor ancaman 1,003, maka hasilnya 2,987. Sedangkan selisih skor IFAS ialah 0,981 di mana didapat
jumlah skor peluang 1,984 dikurang total skor ancaman 1,003, maka hasilnya itu selisih EVAS-nya itu 0,981. Nah, di sini kesimpulan yang kami dapatkan ialah peluang ditambah ancaman dengan skor 1,84, 1,984 ditambah 1,003 sama dengan 2,987. Nah, di sini dengan nilai selisih antara O dan T sama dengan 0,981, nilainya positif. Sehingga hal ini berarti Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Makassar memiliki kemampuan untuk bersaing secara eksternal karena O lebih besar daripada T. Nah, sekarang kita masuk ke grand strategi matriksnya. Nah, di sini ada beberapa titik ya pada kuadran pertama. Saya akan menjelaskan sedikit dengan kesimpulannya, yaitu pertemuan titik singgung IVAS ini 2,496 dan EVAS 2,987 itu berada di kuadran pertama, berada pada kuadran pertama. Nah, ini berarti SMK Negeri 6 Makassar memiliki kekuatan. Strategi yang harus diterapkan yaitu memanfaatkan kekuatan untuk mengambil peluang yang ada, berupa strategi agresif yang ini memanfaatkan peluang yang ada melalui kekuatan internal. Nah, demikian sedikit pemaparan dari saya dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.